Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mulia ini. Di 27 Ramadan kita dipertemukan dalam suasana yang sangat sehat, suasana yang penuh berkah, suasana yang insya Allah dalam bulan yang sangat mulia, Allah berikan insya Allah rezeki yang berkah melimpah buat Bapak Ibu semua yang hadir di sholat duhur berjamaah kali ini. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua insya Allah akan menjadi umat yang dirindukan oleh beliau dan insya Allah masuk surga bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Yang ketiga, terima kasih buat DKM Nurul Insan, Nurul Iman ya, Nurul Iman yang memberikan waktunya pada saya untuk sharing tentang rahasia magnet rezeki. Sebetulnya ini dari sebuah buku ya. Saya juga makasih juga buat Pak Dr. Yusron yang berikan kesempatannya sehingga wasilah bisa menyebarkan ilmu magnet rezeki di Cimahi terutama di Nurul Iman ini. Jadi ini dari sebuah buku yang berjudul dari Rahasia Magnet Rezeki. Buku ini 6 tahun berturut-turut di Indonesia dan dunia menjadi mega bestseller. Jadi yang paling laris di Indonesia dan dunia. Jadi mendapatkan rekor muri dunia karena buku ini 6 tahun berturut-turut menjadi nomor 1. Ya. Jadi dikasih hadiah dari Muri Jaya Suprana karena buku ini bisa memotivasi orang ya agar apa? Mendapatkan rezeki dengan cara Allah, bukan dengan cara lain. Jadi menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah dan banyak keajaiban yang orang dapatkan setelah mengamalkan dan membaca buku ini. Jadi ini adalah buku dari karangan Ustadz Nasrullah ya, sebelumnya mengarang dengan Mas Ipo Santosa ya, dan bisa mendapatkan jadi banyak keajaiban yang telah membaca buku ini dan hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sharing salah satu jurus rahasia magnet rezeki. Namanya aja rahasia. Jadi dibagikannya nggak banyak-banyak. Rahasia ya. Siapa yang pengen duitnya banyak? Halo Bapak Ibu, sehat semua ini? Pengen duitnya banyak nggak? Pengen badannya sehat? Pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah? Itulah harapan semua orang. Terutama harapan ketika hajat-hajat kita doakan, kita lambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir agar apa? Agar kita Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Ya, semoga Allah dengan belajar ini hari ini walaupun mungkin sebentar kita akan menyelami ilmunya Allah. Ternyata Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Mughni. Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang mengkayakan, Allah yang membuat kaya. Jadi kalau kita masih merasa belum kaya, saatnya mendekat ke Allah. Dan di 10 hari terakhir ini, insya Allah waktu timing terbaik kita untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ternyata rezeki itu dikasih sama Allah itu dititip, Bapak Ibu. Nggak langsung dikasih sama Allah, karena Allah nggak mungkin ngasih rezeki. Nih, kasih ke buat Pak Huda. Nih dikasih buat teh, Iren misalnya. Enggak. Ternyata Allah memberikan rezeki itu dititip. Ya. Nah, ada sebuah kisah baginda Nabi Sulaiman, ini nabi yang paling kaya raya. Dan doanya Nabi Sulaiman adalah apa? Semoga semuanya itu kekayaannya nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Itu Nabi Sulaiman. Bahkan beliau kaya raya meninggal masuk surga. Nah, inilah cita-cita kita, hidup kaya raya meninggal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Nabi Sulaiman punya kelebihan, punya keajaiban, punya mukjizat, namanya bisa bicara dengan hewan. Bisa bicara dengan tumbuhan. Akhirnya dikumpulkan. Pagi-pagi sama baginda Nabi Sulaiman. Kumpul semua. Apel pagi kalau di sini ya.
Di RS Gustira kan apel pagi, dikumpulkan semua. Di absen satu-satu, termasuk para hewan. Di absen nama Nabi Sulaiman. Ditanya, hei jerapah. Ditanyalah satu hewan, jerapah, di mana Allah titipkan rezeki buat kamu? Jerapah bisa jawab. Di mana, Bapak Ibu? Nah, di pucuk-pucuk daun. Itu rezekinya jerapah. Dititip sama Allah di pucuk-pucuk daun. Ditanya lagi, yang lebih tengah, monyet. Hei monyet, di mana Allah titipkan rezekimu? Kata Nabi Sulaiman. Dijawab nama monyet, di pohon pisang. Di pohon pisang gitu. Titipkan monyet rezekinya sama Allah SWT. Dan ditanya yang di bawah sama ikan. Hei ikan, di mana Allah titipkan rezekimu? Kata ikan menjawab, di terumbu karang. Di karang-karang di laut itu ada terumbu karang, itulah letak rezekinya ikan. Tapi ketika ditanya kepada manusia, jawabannya beda-beda Bapak Ibu. Betul ya? Coba saya tanya. Pak, rezeki Allah titipkan di mana? Saya tanya Bapak ini dengan satu, pasti beda jawabannya. Ada yang bilang di mana? Di mana-mana. Makanya nggak fokus, karena jawabannya di mana-mana. Kita nggak tahu rezeki kita kata di mana. Coba ada yang jawab salah satu. Ada di mana Pak rezeki kita dititip sama Allah? Di mana Bu? Di rezeki suami. Nah, itu minta gaji tiap bulan itu ya. Atau di mana? Ada yang bilang di mana-mana, ada yang bilang di atas langit, ada bilang di kantor, ada yang bilang di SPBU, ada bilang di Pertamina. Ada yang bilang di ruangan gizi, ada yang bilang di mana-mana gitu ternyata. Karena manusia nggak kompak ditanya, beda-beda. Makanya nggak ngerti. Akhirnya apa? Nggak fokus untuk mencari letak rezekinya kita di mana. Ternyata baginda Nabi Sulaiman menjawab, letak rezeki manusia itu dititipkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Jadi kita itu bisa dapat rezeki banyak kalau bisa membahagiakan dan memuliakan orang lain. Nggak percaya? Contoh, ada namanya driver Grab atau ojol ya. Itu ketika dia membawa konsumen, membawa penumpang, yang baik, yang senyum, yang membahagiakan, yang menyenangkan, itu lebih dipilih bintang 5 atau bintang 3. Kan diklik tuh kalau udah selesai ya. Saking bahagianya, nggak usah disuruh aja dikasih bintang 5, benar nggak? Bahkan ditambah tips untuk apa? Saking dia bisa membahagiakan, memuliakan penumpang. Begitu bukan di rumah sakit, di rumah sehat. Setiap pelayanan sama dokter rezekinya banyak. Kenapa? Karena sering menyenangkan dan membahagiakan orang lain, menjaga pasien. Dan kita tahu penemu namanya WhatsApp, penemu Facebook namanya Mark Zuckerberg. Duitnya banyak Pak. Karena apa? Kerjanya membahagiakan dan memuliakan orang lain. Coba lihat fitur WhatsApp. Semua orang bisa bahagia, lihat emotikonnya. Facebook bisa terhubung antara orang-orang yang gak kenal jadi terhubung. Itu karena apa? Karena dia punya konsep menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita mau rezekinya kita banyak, salah satu jurus yang harus kita praktekkan adalah mudah untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Pertanyaannya, ada nggak monyet ya yang merusak pohon pisangnya? Ada apa Pak? Nggak ada ya? Ada nggak jerapah yang merusak pucuk-pucuk pohonnya? Nggak ada. Tapi manusia yang dirahmati Allah ya Bapak Ibu semua, sering banget merusak letak rezekinya. Letak rezeki kita di mana tadi? Kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Jadi tugas kita sekarang itu gimana tiap hari itu menyenangkan dan membahagiakan orang. Insya Allah rezeki kita banyak. Jadi kalau ke kantor, ke RS Gustira itu bukan buat bekerja. Karena nggak ada dalil di dalam Al-Quran, satupun ayat menyatakan mau duit banyak, mau rezeki banyak itu harus kerja, nggak ada. Dalilnya banyak, kalau mau bisa rezekinya banyak, pertama Quran surat Al-Isra. Di situ jelas, barang siapa kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Di dalam Al-Baqarah 261 jelas, semua kebaikan sebulir satu pun akan balik kepada kamu. Artinya rezeki banyak.
Bahkan ketika kita menyambung silaturahmi, rezeki kita itu dititip di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita. Persoalannya manusia sering merusak letak rezekinya. Sering merusak tempat di mana Allah berikan rezeki kita. Coba, seorang bapak tiap hari marahin istrinya. Padahal letak rezeki di mana? Orang lain. Kalau di magnet rezeki dikenal namanya triangle miracle, segitiga keajaiban. Itu yang harus kita jaga Bapak Ibu. Orang lain itu siapa? Nggak usah jauh-jauh. Orang terdekat kita. Yang pertama adalah orang tua kita. Kalau masih seorang bapak berarti ke ibunya dulu. Ini harus dijaga. Triangle miracle, segitiga keajaiban. Yang harus kita muliakan, yang harus kita bahagiakan. Yang pertama orang tua. Makanya orang yang rezekinya banyak, kita masih kenal Sandiaga Uno, orang-orang sukses di Indonesia, itu paling memuliakan, meratukan ibunya. Ari Ginanjar, betul ya? Semua orang yang sukses, bahkan Pak Jenderal Agus Subianto ya, itu yang sangat memuliakan ibunya. Ya, keren banget itu. Karena apa? Tahu letak rezekinya. Letak rezeki kita ada di ibu kita. Ketika kita pulang mudik nanti ya, ada yang mudik mungkin ya nanti. Itu apa tujuannya? Untuk merawat namanya terumbu karang. Kalau di ikan letak rezekinya terumbu karang. Terumbu karang kita itu adalah siapa? Pertama adalah ibu kita. Muliakan beliau selagi hidup. Kita masih ingat kisah namanya Uwais Al-Qarni. Beliau orang nggak punya. Saking pingin memuliakan ibunya. Beliau berangkat ke tanah suci. Menghajikan ibunya dengan digendong. Beliau tawaf keliling 7 kali putaran. Beliau sa'i, tetap menggendong ibunya. Untuk apa? Untuk memuliakan ibunya. Bahkan dijamin sama baginda Rasul, salah satu langkahnya sudah ada berada di surga. Itu Uwais Al-Qarni. Yang kedua, siapa yang harus kita muliakan dan bahagiakan? Ya, betul. Habis orang tua, ibu, bapak, baru istri. Istri itu harus kita muliakan Bapak Ibu. Banyak orang yang cerita ke Ustadz, Ustadz, kok hutang saya nggak lunas-lunas? Kenapa? Saya udah sholat tahajud, saya udah sedekah, saya udah puasa Senin Kemis, kok tetap utang saya masih banyak? Dijawab sama Ustadz, istrimu bahagia nggak hidup sama kamu? Loh Ustadz, saya tanyanya itu hutang saya kenapa nggak lunas-lunas? Padahal saya sudah Ramadan, sudah puasa, sudah zakat, semuanya sudah saya lakukan. Ditanya lagi, emang istrimu bahagia hidup sama kamu? Ternyata selama ini istrinya mendendam amarah, jengkel sama suaminya. Pantes aja rezekinya enggak banyak. Jadi muliakanlah di 10 hari terakhir ini dan seterusnya. Gimana caranya kita bapak-bapak menyenangkan istri, memuliakan, membahagiakan, gak harus dengan duit. Gak harus dengan harta, perhatian, waktu, ya. Apalagi ini banyak di ketentaraan ya. Kayaknya waktu yang paling gak mudah ya. Memberikan waktu, dengerin curhatnya, itu adalah bagian memuliakan istri kita. Gak harus duit. Ternyata letak rezekinya suami dititip di mana? Kebahagiaannya istri. Begitu bukan istri. Istri harus taat sama suami. Dan letak rezekinya istri ada di keridhaan suami. Insya Allah kalau suami yang taat akan mengatur, akan membimbing dengan arah yang benar. Dan istri wajib taat. Persoalannya, jadi istri yang taat nggak mudah. Ngeyel terus ya sama suami. Membantah terus. Menyakiti terus. Itulah kenapa kita rezekinya nggak banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terhalang oleh diri kita yang tidak memuliakan dan membahagiakan triangle miracle kita. Yang kedua tadi adalah istri atau suami. Dan yang ketiga adalah anak. Anak ini adalah letak rezeki kita Bapak Ibu. Jangan pernah marahin anak, jangan pernah sakiti anak, jangan pernah kecewakan anak kita. Kenapa? Karena anak adalah letak rezeki kita di sana. Nahnu narzuqhum wa iyyakum. Hei, aku titipkan rezeki di anakmu. Jadi kita bilang, kita kerja selama ini, kerja keras banting tulang. Untuk apa? Nyenengin anak. Tapi kalau ketemu anak dimarahi sama kita. Duit yang kita kumpulkan beratus-ratus juta. Untuk apa? Untuk anak. Tapi sama anak, gak bahagia anak kita. Sama orang tuanya.
Buktinya apa? Anak kita nggak bahagia. Buktinya lebih senang gadget dibanding sama kita. Karena apa? Nggak menyenangkan orang tuanya. Ya. Dan inilah sarana kita untuk introspeksi, muhasabah. Gimana cara kita merawat terumbu karang kita. 3 ini yang harus kita latih agar apa? Agar rezeki kita dahsyat betul-betul yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, istri atau suami. Yang ketiga, anak. Persoalannya, kalau kita bisa membahagiakan dan memuliakan, itu rezeki kita banyak. Sementara kalau kita sering manusia menyakiti orang lain, berarti kita sedang menutup namanya rezeki. Ada dalilnya dalam Quran Bapak Ibu, surat Ar-Ra'd. Ya, barang siapa yang menyambungkan, yang aku sambungkan, tapi kamu memutus, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhananya gini, Bu. Kalau kita sering menyakiti orang lain di tempat kantor, di tempat kerja, satu orang tersakiti karena kita, itu sedang memutus letak rezeki kita. Jadi sekarang hikmahnya apa? Mulai sekarang diinventarisir, Bu. Orang-orang yang tersakiti karena kita. Bisa jadi tadi orang tua kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi anak kita. Ya, saya praktek ini, Bu. Setelah tahu letak rezeki ada di anak, saya nggak pernah 2 tahun berjanji nggak pernah marahin anak. Kenapa? Ketika saya marahin anak, itu sedang saya mengebom letak rezeki saya. Bonus nggak keluar, duit jadi seret. Karena apa? Menyia-nyiakan anak. Memarahin anak sama aja kita sedang mengebom terumbu karang kita. Sementara terumbu karang itu dibangun kembali bisa bagus 70 tahun. Anak kita sakit hati sama orang tuanya, luar biasa. Orang tua sakit hati sama kita, bahkan ada nama kisah namanya Alqamah, sahabat Nabi yang luar biasa. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin. Meninggalnya sakaratul maut tidak dimudahkan. Kenapa? Karena menyakiti hati ibunya. Ibunya nggak terima. Akhirnya ditelepon, waktu itu belum ada telepon ya, dikabarin. Ini Alqamah nggak bisa sakaratul maut. Dipanggil lah itu ibunya. Baginda Rasul minta, ayo panggil itu ibunya. Kadang nggak bisa, meninggal. Setelah ibunya ridho, udah saya maafkan. Baru Alqamah menghembuskan nafas terakhirnya. Membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasanya sekali Bapak Ibu. Hari ini muhasabah, yuk kita lihat diri kita. Siapa orang yang pernah kita sakiti sehingga sampai hari ini masih dendam sama kita, masih sakit hati sama kita, masih kecewa sama kita. Mulai saat ini mari kita sama-sama sambungkan kembali sesuai Quran surat Ar-Ra'd. Jangan sampai kita mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar Ibn Khattab, hisablah diri kalian sebelum dihisab nanti di yaumil akhir. Di hari pengadilan itulah kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Mumpung ini 4 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita lihat siapa orang yang pernah kita sakiti. Siapa orang yang pernah kita kecewakan. Siapa yang orang pernah kita berjanji tapi kita nggak pernah tepati. Mari di list caranya gimana. Minta maaf. Pak, tapi kan gak bisa ketemu. Orangnya jauh di luar kota. Mari kita sambungkan di magnet rezeki ada caranya. Sambungkan ruhnya dengan kita. Karena kita minta maaf itu gak mudah, Bu. Bahkan ciri orang yang bertakwa adalah memberikan maaf. Wal'afina 'anin nas. Mudah memaafkan orang lain. Sementara itu gak mudah. Kita mau ketemu aja masih jengkel. Akhirnya gimana caranya untuk tidak mendapatkan laknat dari Allah? Mari kita lakukan yang namanya sholat taubat. Caranya gimana? Sebelum sholat taubat, Bapak Ibu membuat namanya self-talk. Berdoa. Ya Allah, saya pernah berbuat salah kepada si A. Misalnya orang tua kita. Ya Allah, orang tua kita udah meninggal. Gimana caranya minta maaf? Minta maafnya adalah sebetulnya orang meninggal itu fisiknya saja. Ruhnya kan nyambung. Betul ya? Sehingga Pak kita sambungkan ruh kita sambungkan hati kita. Ya Allah, saya pernah berbuat salah kepada ibu saya. Namanya sebutin.
Ya Allah, dengan sholat taubat yang saya lakukan ini, semoga ibu saya memaafkan diri saya. Dengan maaf yang kau berikan itu, ibu saya memaafkan saya. Nanti baru baca niat. Sholli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Nah itu Pak, cara menyambungkan. Jadi kalau mau rezeki kita keluar Ramadan banyak, orang yang kita sakiti disolatin satu-satu Bapak Ibu. Dengan sholat taubat. Kenapa harus sholat taubat? Karena Allah memberikan ampunan itu hanya di bulan Ramadan yang paling luar biasa. Bahkan doa kita apa? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa, fa'fu anni. Tapi itu hanya hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Tapi hablum minannas. Orang belum maafin kita. Rezeki kita keputus terus. Pingin umroh gak bisa-bisa. Pingin gaji naik gak bisa-bisa. Pingin pendapatan banyak gak naik-naik. Kenapa? Banyak orang yang tersakiti karena kita. Dan cara terbaik melakukan sholat taubat. Minta maaf lewat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan cara sholat taubat. Caranya tadi itu ya. Sebelum niat baca, ya Allah saya pernah berbuat salah kepada si A. Ya Allah dengan sholat taubat yang saya lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga engkau memaafkan aku dan dirinya. Ya. Baru baca nih niat. Nah, insya Allah dengan itu hati kita lapang Bu. Hati kita lega. Karena apa? Kita sudah minta maaf. Kita sudah memaafkan. Nanti kalau ketemu, tiba-tiba beda aja sama orangnya. Orang yang pernah kita sakiti. Karena rata-rata orang maunya minta maaf ketemu. Padahal enggak. Ketemu secara fisik. Contoh. Lebaran. Banyak orang ketemu minta maaf kan, betul ya? Tapi hatinya terhubung enggak? Enggak, masih dendam, masih kecewa, betul ya? Masih kecewa sama kita, belum bisa memaafkan. Tapi ketika kita di hati kita disambungkan dengan sholat taubat, kita minta sama Allah sang pemilik hati kita, insya Allah Allah mudahkan jalan kita untuk dimaafkan sama orang itu. Dan itu namanya hablum minan nas. Karena apa? Ada yang amalan gak akan sampai ke akhirat kelak. Karena apa? Ini yang menghalangi kita. Jadi ada namanya makhluk yang muflis ya. Yang tekor, yang tidak beruntung. Kenapa? Ketika dihisab di akhirat nanti ya, amalannya banyak, ininya banyak, udah banyak nih timbangannya. Tapi ada satu orang kecewa sama kita. Aku nggak terima ya Allah, dia dimasukkan ke surga. Karena apa? Sakit hati sama kita. Makanya daripada di pengadilan di akhirat, lebih baik di dunia. Kita minta maaf dengan sholat taubat. Ketika udah diambil, saya nggak terima ya Allah, dia dimasukkan ke surgamu. Diambillah semua jatah kita Bapak Ibu. Dan kita akhirnya menjadi minus. Itu namanya makhluk yang tidak beruntung. Bukannya tabungannya positif, tapi minus. Karena apa? Berbuat kecewakan orang. Menyakiti hati orang. Ini yang dilakukan oleh Alqamah. Ngapain Pak kita capek-capek ibadah hanya mengecewakan orang, sakaratul maut kita terganggu. Nah ini pentingnya merawat terumbu karang. Orang tua kita, anak kita, istri atau suami kita. Dan orang lain. Orang lain itu mulai dari teman kantor, teman komunitas, teman di tetangga di rumah, baru ke semua dan ke seluruh alam. Insya Allah kita minta maafkan lewat sholat taubat. Insya Allah bisa ya. Mumpung di hari terakhir menjelang kita, saya doakan khusus buat Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita ya. Mulailah di list ya orang-orang yang masih kita ngerasa ini ganjel banget ya Allah. Ini bikin sakit hati, saya belum terima, saya masih kecewa. Disolatkan Bapak Ibu, hati kita akan lapang, hati kita akan lega, hati kita akan nyaman. Karena apa? Kita tidak memendam rasa kecewa, rasa marah, rasa emosi yang apa? Menghalangi kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon di list. Mari kita sama-sama sholat taubat orang-orang yang pernah kita kecewakan. Semoga kita bisa merawat terumbu karang kita. Tiap hari kerjanya gimana caranya membahagiakan dan memuliakan orang lain.
buat senyum orang lain. Insya Allah rezeki kita akan dahsyat seperti air bah yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.